Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi semua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah yang akan menjadi pembacaan dan renungan pagi hari ini, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi hari ini Bapa, kami datang kepadamu, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Sungguh Engkau baik, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah melupakan kami, Engkau selalu menolong kami, sehingga sampai pagi hari ini, kami boleh ada lagi, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan kami membaca firman-Mu yang akan menjadi renungan kami di pagi hari ini. Tuhan mengurapi kami semua, urapi hamba-Mu, supaya firman Allah ini boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Allah pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Mazmur. Mazmur passalnya yang ke-57. Kemudian kita akan membaca ayatnya yang ke-3. Mazmur 57 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Haleluya. Judul atau tema firman Allah pada pagi hari ini yaitu hasil dari pergumulan. Hasil dari pergumulan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita berbicara pergumulan, secara khusus pergumulan orang-orang percaya, pergumulan orang-orang Kristen, itu saudara-saudara bukan hanya pada zaman sekarang, tapi sejak sejarah Alkitab, saudara-saudara, setiap orang percaya, setiap anak Tuhan, setiap hamba Tuhan, dia punya pergumulan atau dia menghadapi pergumulan. Tidak ada satupun orang percaya, tidak ada satupun anak Tuhan yang bebas dari pergumulan atau bebas dari persoalan, bebas dari permasalahan. Sejak zaman dulu, saudara-saudara, semua orang percaya pernah mengalami yang namanya pergumulan, pernah mengalami yang namanya pencobaan, pernah mengalami kesulitan hidup, saudara-saudara. Nah, kalau kita membaca ini, saudara-saudara, ini adalah pemazmur atau mazmur yang menceritakan bagaimana Daud, ya, dia mengalami pertolongan Tuhan. Dia mengalami, saudara-saudara, di mana Tuhan meluputkan dia. Kalau kita membaca di sini doa daripada Daud agar supaya dia diselamatkan dari kejaran Raja Saul. Saudara, pergumulan daripada Daud ini adalah sangat sulit sekali, sangat berat, karena dia bukan dikejar oleh musuh orang kafir, oleh musuh orang-orang tidak percaya. Tetapi saudara-saudara, dia dikejar-kejar oleh Saul. Saudara-saudara, yang pernah
menjadi rajanya yang pernah saudara-saudara dilayani oleh Daud. Sebab ketika roh Allah undur daripada Saul, maka sewaktu-waktu roh jahat datang mengganggu Saul, dan saudara-saudara dia harus memanggil Daud untuk memainkan kecapi agar supaya roh jahat itu pergi dari Saul. Dan Daud pernah menjadi pelayan, menjadi pembawa senjata daripada Saul. Dan saudara-saudara, Daud pernah menjadi menantu daripada Saul. Betapa beratnya saudara-saudara pergumulan daripada Daud. Kalau persoalan, kalau pencobaan, kalau permasalahan, kalau tekanan itu datang dari luar, mungkin saudara-saudara akan lebih mudah bagi Daud. Tetapi ini dari rajanya, dari majikannya, dari mertuanya. Saudara-saudara, posisi Daud sangat sulit. Posisi Daud sangat sulit, ya. Dia membalas, salah, ya. Dia lari, dikejar. Dia membalas, saudara-saudara, apa kata orang? Itu adalah mertuanya. Jadi sangat sulit, ya. Benar-benar Daud diperhadapkan dengan satu persoalan yang mungkin ibarat benang seperti benang kusut yang terlalu sulit untuk mengurainya, terlalu sulit untuk mencari jalan keluarnya, terlalu sulit untuk mencari penyelesaiannya. Bagaimana saudara-saudara? Saya rasa Daud sudah berusaha, saudara-saudara, sebagai seorang menantu mungkin, ya. Dia sudah berbuat baik. Dia mencoba untuk berbuat baik, berbakti. Tetapi saudara-saudara, Saul dasarnya sudah cemburu, sudah marah. Saudara-saudara, dia ingin melenyapkan Daud. Sebab itu saudara-saudara, di posisi seperti itu, Daud katakan, "Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi." Dia tidak meminta pertolongan dari seseorang. Dia tidak mencari koneksi. Dia tidak mencari seorang yang dekat dengan Saul. Kakak-kakak daripada Daud adalah tentara prajurit daripada Saul. Dia tidak menggunakan, ya, saudara-saudara, istilah koneksi untuk membujuk, merayu Saul. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud, dia tahu saudara-saudara ada satu pribadi yang sanggup menolong dia. Dia tahu hanya ada satu kekuatan yang dapat menyelamatkan dia dari ancaman Saul. Dia tahu saudara-saudara ada satu oknum, ada satu pribadi yang tidak terbatas, saudara-saudara. Kalau pertolongan dari manusia terbatas, kalau pertolongan dari manusia, saudara-saudara, ada batasnya. Tetapi dia tahu ada satu pribadi yang tidak terbatas. Ada satu kekuatan yang tidak dapat dikalahkan, yaitu Allah yang maha tinggi, ya. Allah yang maha tinggi, artinya Allah yang maha kuasa. Kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Dia tahu hanya ada satu pribadi yang dapat menyelesaikan persoalannya, yang dapat mengatasi kesulitannya. Dia tahu hanya Allah yang Maha Kuasa yang sanggup menyelesaikan persoalan, permasalahan, pergumulan dia pada waktu dikejar oleh Saul. Saudara-saudara, karena Daud dia punya pengalaman pribadi dengan Allah, ya. Dia tahu Allah itu sanggup. Dia tahu Allah itu tidak terbatas. Dia
tahu Allah itu saudara-saudara tidak dapat dibatasi oleh situasi dan kondisi. Sebab itu dia datang berseru kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi, Allah yang ajaib, Allah yang heran, Allah yang sanggup menyelesaikan persoalannya, Allah yang sanggup membereskan permasalahannya, yaitu Allah yang Maha Kuasa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Saudara-saudara, dia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Tidak ada bayang-bayang perubahan, kata Ibrani. Kuasanya tetap sama dari dulu, sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak saudara-saudara hari-hari ini di masa-masa sulit, di masa-masa sukar, jangan engkau lari kepada manusia. Jangan engkau lari kepada seseorang. Jangan engkau memandang saudara-saudara kepada keluargamu, saudara mungkin yang memiliki kedudukan, memiliki pangkat dan lain sebagainya. Saudara, manusia terbatas. Hanya ada satu pribadi yang tidak pernah terbatas. Hanya ada satu kekuatan, saudara-saudara, yang tidak dapat dibendung oleh siapapun, saudara-saudara. Oleh sebab itu, marilah hari-hari ini kita mau berlindung, kita mau banyak berseru kepada Tuhan, kita mau banyak memanggil nama Tuhan di setiap saat. Ketika kita datang berdoa dalam keadaan apapun, kita mau datang berseru dan memanggil nama Tuhan yang Maha Tinggi, yang Maha Kuasa. Dia yang sanggup menyelesaikan segala persoalan-persoalan kita, segala permasalahan-permasalahan kita. Dia sanggup, saudara-saudara, dan kalau Dia yang menolong, saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang dapat membendung, saudara-saudara, kuasa Allah. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau kita berusaha, pasti ada hasilnya. Kalau kita melakukan sesuatu, pasti ada hasilnya. Kalau kita datang kepada Tuhan, hasilnya ya dan amin, dan tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Puji Tuhan, saudara-saudara, ya. Firman Allah yang singkat dan sederhana ini, biar kita camkan dan kita renungkan bahwa hanya satu oknum yang sanggup menolong kita, yaitu Allah yang Maha Kuasa yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih buat firman Allah. Tuhan, mampukan kami agar supaya kami tetap berseru, bersandar, berharap kepada Tuhan. Kami mengandalkan Engkau Tuhan di hari-hari ini. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami, kemampuan kami, akal kami, atau orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Tapi biar kami mengandalkan Engkau, Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kehidupan umat-umat-Mu, khususnya sepanjang hari ini dalam berusaha. Tuhan senantiasa campur tangan, apapun yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu, biarlah Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa. Berkati terus Tuhan bangsa kami, negara kami, pemimpin-pemimpin kami, pemerintah yang ada. Tuhan berkati dari pusat, daerah, sampai ke desa-desa, sampai ke pemerintahan yang terendah. Berikanlah kepada mereka roh takut akan Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan senantiasa Tuhan karuniakan kepada pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.